Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Malam itu di sebuah warung kecil di sudut kota dipenuhi aroma kopi robusta dan suara riuh 6 sahabat yang tengah bersemangat, yaitu Irwan, Yuni, Rudi, Maya, Doni, dan Sari, duduk mengelilingi meja kayu yang sudah usang. Peta Gunung Semeru terbentang di hadapan mereka, diterangi lampu temaram. Semangat petualang membakar jiwa masing-masing, terutama Irwan dan Yuni, sepasang kekasih yang baru saja merayakan 2 tahun hubungan mereka dengan makan malam romantis di tepi Sungai Brantas. Wan, kita bawa tenda sendiri ya, biar romantis. Bisik Yuni, matanya berbinar penuh harap. Rambutnya yang dikucir kuda bergoyang lembut saat dia menyondongkan tubuh ke arah Irwan. Tangannya menyentuh lengan kekasihnya itu dengan genit. Irwan dengan jaket kulit coklat yang jadi ciri khasnya menyeringai lebar. Romantis. Yun, di puncak Semeru itu kita bakal kedinginan sampai gigit-gigitan, bukan mesra-mesraan. Dia mengedipkan mata, membuat Yuni mencubit lengannya sambil tertawa kecil. Rudi yang duduk di seberang dengan kaos band Metallica kesayangannya menyeruput es teh sebelum berkata, kalian berdua jangan macam-macam di gunung ya. Katanya Semeru itu angker, banyak cerita pendaki hilang tanpa jejak, apalagi yang bandel. Dia mengangkat alis, nada candaannya bercampur dengan peringatan. Ngawur kamu, sahut Doni cepat. Tangannya mengibaskan udara seolah membuang omongan Rudi. Dengan topi baseball yang dipakai terbalik, Doni nampak santai seperti biasa. Itu cuma dongeng, biar turis takut. Aku udah naik Bromo 3 kali, gak ada tuh setan-setan, paling cuma kabut sama dingin, kata Doni. Maya yang selama ini diam sambil memainkan ujung sial merahnya menatap keluar jendela warung. Cahaya lampu jalan memantul di kaca, menciptakan bayang-bayang yang seolah bergerak sendiri. Aku sih percaya Semeru punya aura sendiri. Kalian gak merinding kalau dengar cerita penampakan di Ranukumbolo? Katanya ada sosok perempuan yang suka muncul di tepi danau, nyanyi pelan, tapi kalau didekatin dia hilang. Katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam obrolan. Suasana meja sejenak hening. Angin malam yang masuk lewat jendela terbuka membawa dingin yang tak biasa, membuat bulu kuduk Sari berdiri. Sudah lama ya, jangan bikin suasana horor. Kita fokus bawa bekal sama rute aja. Kita udah bikin daftar, mie instan, roti, air, sama obat-obatan. Kalian bawa apa? Ibu kosku bilang kita harus bawa beras sama garam. Katanya buat jaga-jaga. Katanya kalau ada gangguan, taburin garam di sekitar tenda, tambah Doni, meski nadanya setengah bercanda. Garam? Buah apel dibandingkan anggur, makan apel dibandingkan anggur, apel dibandingkan anggur, canda Irwan mengutip lelucon lama yang bikin Yuni terkikik. Tapi di balik tawanya ada rasa penasaran yang aneh di hati Irwan. Semeru, gunung tertinggi di Jawa, memang menyimpan banyak misteri. Dia pernah membaca di forum pendaki tentang suara langkah kaki tak kasat mata di Ororo Ombo, atau bayangan yang melintas di puncak Mahameru saat kabut tebal. Bagi Irwan, itu semua justru menambah daya tarik. Serius bro, paman aku pernah cerita, dulu ada kelompok pendaki yang gak balik dari Semeru. Mereka ketemu di pos terakhir, ceria kayak kita sekarang. Tapi seminggu kemudian,
Cuma tas mereka yang ditemukan. Kosong. Kayak nggak pernah dipakai. Rudy, stop Rudy. Kalian percaya nggak sama pantangan gunung? Katanya nggak boleh berisik, nggak boleh buang sampah sembarangan, apalagi melakukan hal yang nggak sopan. Bentak Sari, tapi matanya tak bisa lepas dari peta di meja. Seolah garis-garis kontur Semeru menyimpan rahasia kelam. Yuni menunduk, pipinya memerah. Sari, kita nggak bakal gitulah. Kita kan cuma mau menikmati pemandangan. Pemandangan apa pemandangan? Canda Doni membuat semua tertawa, kecuali Maya yang masih menatap keluar jendela. Di luar seorang lelaki tua dengan jaket usang lewat menatap ke dalam warung dengan mata tajam sebelum menghilang di kegelapan. Maya merinding, tapi tak berkata apa-apa. Irwan menggulung peta, mencoba mengalihkan suasana. Oke, kita udah sepakat kan? 2 hari lagi kita berangkat. Tumbang, Ranupani, Ranukumbolo, terus ke puncak. Siapa yang bawa kompas? Aku bawa kompas. Tapi kalian janji ya, nggak ada yang nekat pisah dari rombongan. Aku nggak mau kita jadi bahan cerita horor berikutnya. Jawab Sari. Ya udah, deal ya. Ke Semeru, kita petualangan. Hari pendakian pun tiba dengan langit kelabu yang menggantung rendah di atas tumpang. Pukul 6 pagi, Irwan, Yuni, Rudi, Maya, Doni, dan Sari sudah berkumpul di pos pendakian. Ransel-ransel besar di punggung mereka, penuh dengan peralatan dan bekal. Jeep tua yang mengangkut mereka dari kota berderit keras saat melaju menuju ke Ranupani. Pintu gerbang menuju Semeru, udara dingin menusuk kulit, menyelinap melalui jaket mereka, membuat Sari menggigil meski dia sudah memakai 2 lapis pakaian. Di pos awal Ranupani, pemandu lokal mereka, Pak Rudi, seorang pria parubaya dengan kulit legam dan mata tajam, menunggu dengan wajah serius. Topi capingnya yang sudah usang sedikit miring di kepalanya. Ingat mas-mas semua, katanya dengan suara berat, seolah setiap kata dipilih dengan hati-hati. Semeru bukan gunung biasa. Jangan buang sampah sembarangan, jangan berbisik yang aneh-aneh, dan jangan melakukan hal yang tidak sopan di gunung ini. Gunung ini punya aturan, dan penghuninya gak suka kalau dilanggar. Iya pak, tenang saja, sahut Irwan sambil menyeringai, tangannya merangkul pinggang Yuni dengan santai. Yuni menjubit lengan Irwan, wajahnya memerah, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Jangan nakal, Ir. Nanti kualat loh. Bisiknya setengah bercanda, tapi ada nada cemas di suaranya. Pak Rudi hanya menggeleng pelan, lalu menyerahkan peta sederhana dan beberapa petunjuk rute. Ikuti jalur resmi. Jangan coba-coba ambil jalan pintas. Apalagi kalau kabut turun. Banyak yang tersesat gara-gara ngeyel. Dia menatap mereka satu persatu, seolah mencoba menanamkan peringatan ke dalam hati mereka. Sebelum akhirnya mengangguk dan berbalik menuju gubuknya. Perjalanan dimulai dengan langkah ringan dan canda tawa. Hutan pinus yang rimbun menyambut mereka dengan aroma segar dan suara dedaunan yang bergoyang ditiup angin. Doni yang berjalan di depan memimpin dengan semangat. Tongkat pendakiannya mencungkil tanah setiap beberapa langkah. Lihat ini guys, kayak di film petualangan kan? Serunya menunjuk ke arah barisan pohon yang menjulang tinggi. Rudi di belakangnya menyanyi lagu-lagu lawas dengan sengaja sumbang, membuat Sari dan Yuni terkikik. Maya seperti biasa berjalan di barisan belakang, matanya tak lepas dari sekitar. Pernah dengar nggak? Katanya di hutan ini ada jejak kaki yang tiba-tiba muncul, tapi nggak ada orangnya.
Katanya tiba-tiba, suaranya pelan tapi cukup membuat Rudy berhenti menyanyi. Waduh Maya, jangan mulai lagi deh. Ini baru mulai, jangan bikin kita takut duluan. Keluh Doni, tapi dia tak bisa menyembunyikan ekspresi gelisahnya. Irwan yang berjalan sambil menggandeng tangan Yuni hanya tertawa. Kalau takut balik aja, Mai. Kita yang berani lanjut ke puncak. Yuni menatapnya dengan alis terangkat, tapi tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Irwan lebih cepat. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka tiba di Ranukumbolo, danau indah yang dikelilingi padang rumput dan kabut tipis. Mereka mendirikan tenda di tepi danau, di bawah naungan pohon-pohon pinus yang mulai gelap di senja. Api unggun menyala, tapi cahayanya seolah tak mampu menembus kegelapan yang kian pekat. Canda tawa mereka perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang tak wajar. Angin berdesir aneh, seperti bisikan yang tak jelas, membawa aroma tanah yang bercampur sesuatu yang asing. Ir, kamu dengar nggak? Tanya Yuni yang duduk di dekat api unggun. Tangannya mencengkram lengan Irwan lagi. Kayak ada yang bergerak di sana. Matanya menunjuk ke arah danau, di mana airnya berkilau kelam di bawah cahaya bulan yang baru muncul. Oh itu cuma angin, Yun. Jawab Irwan, tapi dia sendiri menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Yuni. Senternya menyala di tangan. Cahaya senter menyapu permukaan danau. Tapi tidak ada apa-apa selain riak kecil. Namun, untuk sesaat, Maya bersumpah. Dia melihat bayangan bergerak di balik kabut, seperti sosok yang meluncur tanpa suara di atas air. Guys, kita tidur aja ya. Besok perjalanan masih panjang. Usul Sari mencoba memecah ketegangan. Tapi saat mereka masuk ke dalam tenda masing-masing, suara desiran angin itu kembali terdengar. Ini lebih jelas, seperti seseorang berbisik dalam bahasa yang tak mereka pahami. Di dalam tendanya, Irwan dan Yuni berpelukan erat, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayap di hati mereka. Malam di Ranukumbolo baru saja dimulai, dan Semeru menyimpan rahasia yang belum siap mereka hadapi. Langit di atas Ranukumbolo telah berubah menjadi lautan hitam bertabur bintang. Namun cahayanya seolah enggan menyentuh tepian danau yang kelam. Kelompok pendaki itu mendirikan tenda di padang rumput di dekat air, diapit pohon-pohon pinus yang menjulang seperti bayangan raksasa. Api unggun menyala di tengah-tengah. Nyalanya menari-nari, tapi cahayanya lemah, seolah tertelan oleh kegelapan yang menyelimuti hutan. Aroma kayu bakar bercampur dengan udara dingin, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang sulit didefinisikan, seperti bunga busuk yang samar. Maya duduk di dekat api. Sayul merahnya melilit leher lebih erat dari biasanya. Matanya tak lepas dari permukaan danau, di mana kabut tipis melayang seperti asap. Tiba-tiba dia menegak, tangannya menunjuk ke arah air. Itu apa? Aku lihat bayangan di danau tadi. Suaranya penuh ketegangan, membuat yang lain menoleh. Doni yang sedang mengunyah biskuit mencoba tertawa, tapi suaranya agak gemetar. Bayanganmu sendiri kali, Mai. Cahaya bulan kan suka bikin ilusi. Dia menyapu pandangannya ke danau, tapi tak ada apa-apa selain riak kecil yang berkilau. Rudy yang duduk di seberang dengan jaket tebalnya memicingkan mata. Aku juga lihat tadi, kayak ada yang gerak, tapi entah kenapa, perasaan gak enak banget. Dia menggosok lehernya, seolah mencoba menghalau hawa dingin yang tak hanya berasal dari udara. Sari yang sibuk menata peralatan masak mengendus. Kalian ini baru malam pertama udah paranoid. Fokus dong.
Besok kita harus lanjut ke Kalimati. Tapi tangannya sedikit bergetar saat menuang air ke panci. Sementara itu di tenda paling ujung, Irwan dan Yuni tak peduli dengan obrolan teman-temannya. Di dalam ruangan sempit yang diterangi lampu senter kecil, mereka berpelukan erat. Napas mereka bercampur dalam udara dingin. Yuni memandang Irwan dengan wajah memerah. Matanya penuh keraguan tapi juga hasrat. Ir, kita di sini. Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Jari-jarinya mencengkeram jaket Irwan. Irwan menyeringai, suaranya parau penuh godaan. Kenapa enggak? Kita kan cuma bercanda, Yun. Gak ada yang tahu. Tangannya merayap ke pinggang Yuni, menariknya lebih dekat. Ciuman mereka semakin panas. Kain tenda penutup dunia luar, seolah hanya ada mereka berdua di tengah malam Semeru. Namun di luar tenda, alam seolah menahan nafas. Angin yang tadinya berdesir lembut, membawa suara dedaunan yang berderit, tiba-tiba berhenti total. Keheningan yang mencekam menyelimuti Ranukumbolo, seolah gunung itu sendiri sedang mengintai Sari, yang baru saja menyalakan kompor kecil, tiba-tiba menegang. Guys, kalian dengar nggak? Kok tiba-tiba sepi banget? Sebelum ada yang jawab, Rudy berteriak, membuat semua terlonjak. Ada yang jalan di dekat danau. Aku lihat orang. Dia berdiri, senternya gemetar di tangan, menyapu kegelapan menuju tepi air. Cahaya senter hanya menangkap kabut dan bayang-bayang pohon. Tapi Rudy bersumpah dia melihat sesuatu. Sosok tinggi, kurus, bergerak pelan tanpa suara. Irwan dan Yuni buru-buru keluar dari tenda. Pakaian mereka sedikit acak-acakan. Resleting jaket Yuni setengah terbuka. Apaan sih, Rud? Jangan bikin panik. Bentak Irwan, nafasnya masih tersengal. Wajahnya kesal, tapi ada ketegangan di matanya. Tapi aku serius, Ir. Itu bukan manusia. Badannya aneh. Kayak gak punya kaki. Dia melayang, Ir. Rudy menunjuk ke arah danau itu. Suaranya nyaris melengking. Sari memeluk Maya yang sudah gemeteran. Tangannya mencengkeram sail merahnya seolah itu satu-satunya penutup dari ketakutannya. Kita balik aja. Aku nggak betah. Ada yang nggak beres di sini. Aku bilang dari awal, Semeru itu beda. Desis Maya, matanya liar menyapu kegelapan. Doni mencoba menenangkan suasana, meski suaranya sendiri tak yakin. Mungkin cuma hewan, Ruth. Biri-biri liar atau apa gitu. Kalian jangan lebay deh, kata Doni. Tapi saat dia bicara, sesuatu berderit di kejauhan. Bukan suara ranting patah, melainkan seperti langkah kaki yang sengaja pelan, mendekat, lalu berhenti. Irwan menarik Yuni ke sisinya, tangannya mencengkeram bahu kekasihnya. Oke, semuanya tenang. Kita cuma capek, mungkin halusinasi. Besok kita lanjut, gak ada yang aneh. Tapi kata-katanya terdengar kosong, bahkan untuk dirinya sendiri. Malam itu tak ada yang bisa tidur nyenyak. Setiap desis angin yang kembali berhembus terdengar seperti bisikan, dan setiap bayangan yang bergerak di tepi penglihatan mereka terasa seperti ancaman. Di dalam tenda, Yuni memeluk Irwan dengan erat, tapi matanya tak bisa lepas dari dingin kain yang memisahkan mereka dari kegelapan di luar. Sesuatu di Ranukumbolo mengawasi, dan malam itu baru permulaan. Pagi tiba di Ranukumbolo, terasa berat, seolah udara dipenuhi beban tak terlihat. Meski ketakutan masih menggerogoti hati mereka setelah kejadian malam sebelumnya, Irwan, Yuni, Rudy, Maya, Doni, dan Sari memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Kita udah sejauh ini, balik sekarang cuma buang-buang waktu, kata Irwan mencoba terdengar tegas, meski matanya merah karena kurang tidur. Yang lain mengangguk pelan,
tapi wajah mereka menunjukkan keraguan. Rute menuju Kalimati diselimuti kabut tebal yang seperti tirai hidup, bergerak dan menggumpal di sekitar mereka. Pohon-pohon pinus yang tadinya rimbun kini nampak kelam. Cabang-cabangnya seperti lengan kurus yang merentang dalam diam. Doni yang biasanya cerewet dan penuh canda, kini berjalan di depan dengan langkah kaku. Tongkat pendakiannya tak lagi mencukil tanah dengan semangat. Tiba-tiba dia berhenti. Wajahnya menoleh ke samping. Aku dengar suara tadi malam. Kayak orang nangis. Tapi gak jelas dari mana. Kalian dengar gak? Alah, ngigau kamu kali. Sahut Irwan cepat, tapi wajahnya pucat. Seolah kata-katanya lebih ditunjukkan untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia mengusap wajahnya, mencoba menghapus bayangan sosok yang Rudy klaim lihat di danau semalam. Yuni berjalan di samping Irwan, tangannya mencengkram lengan kekasihnya begitu erat, hingga kuku-kukunya meninggalkan bekas di jaket. Aku gak enak badan. Kayak ada yang ngeliatin kita terus dari tadi. Aku ngerasa ada yang ngikutin. Matanya liar menyapu kabut di sekitar, tapi tak ada apa-apa selain bayangan samar. Irwan memaksanya senyum, tangannya memeluk pundak Yuni. Tenang Yun, mungkin cuma capek. Kita istirahat sebentar lagi ya. Tapi dia sendiri merasa ada sepasang mata yang mengintai dari balik pepohonan. Seperti lubang kosong yang menembus kabut. Rasa itu begitu nyata hingga bulu kuduknya berdiri, meski dia tak berani mengakuinya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk istirahat di sebuah celah kecil di antara pohon-pohon. Ransel-ransel diturunkan, dan Sari membagikan botol air. Tiba-tiba Maya menjerit. Tangannya menunjuk ke arah pohon besar di dekat mereka. Lihat di pohon itu. Suaranya penuh kepanikan, membuat yang lain terlonjak. Semuanya menoleh. Di batang pohon yang kasar, sebuah simbol aneh terukir dalam lingkaran tak sempurna, dengan garis-garis tak beraturan yang memancar seperti retakan. Ukirannya dalam, seolah dibuat dengan kekuatan yang tak wajar, dan warnanya kehitaman seperti terbakar. Rudy mundur selangkah, wajahnya pucat. Itu kayak tanda kutukan. Paman aku pernah cerita, di Gunung Suci kayak Semeru, ada tanda-tanda yang muncul kalau penghuninya marah. Kamu jangan ngomong gitu, Ruth. Bentak Doni, tapi dia sendiri tidak berani mendekati pohon itu. Mungkin itu cuma ulah pendaki lain. Orang iseng gitu. Maya memeluk dirinya sendiri. Sayul merahnya bergoyang ditiup angin yang tiba-tiba kencang. Ini gak beres. Aku udah bilang dari awal. Kita gak seharusnya kesini. Matanya basah tapi dia menahan tangis. Irwan mencoba mengambil alih. Oke, semuanya tenang. Kita lanjut ke Kalimati. Bikin tenda, istirahat. Besok kita ke puncak, selesai. Gak usah panik gara-gara tanda bodoh itu. Tapi kata-katanya terdengar kosong, dan Yuni hanya memandangnya dengan mata penuh ketakutan. Malam itu mereka tiba di Kalimati, padang savana yang luas, namun terasa menyesakan di bawah kabut yang tak pernah reda. Tenda-tenda didirikan dengan tergesa, api unggun dinyalakan, tapi suasana kelam tak bisa diusir. Mereka duduk melingkar, hampir tak percaya. Hanya suara kayu bakar yang berderit mengisi keheningan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar. Tawa perempuan yang dingin menusuk telinga, seperti berasal dari semua arah sekaligus. Itu bukan tawa gembira, melainkan sesuatu yang penuh kebencian, seperti pisau yang mengiris udara. Woi! Siapa itu? Teriak Doni, melompat berdiri. Senternya menyapu kegelapan.
Cahaya senter hanya menangkap kabut dan bayang-bayang pohon yang bergoyang. Tapi tawa itu terus bergema, lalu lenyap seketika. Tak ada jawaban, hanya angin yang menderu, membawa bau busuk yang samar. Yuni memeluk Irwan, tubuhnya gemetar. Aku mau pulang. Bisiknya suaranya pecah. Irwan tak menjawab, hanya menatap kegelapan di luar lingkaran api. Jantungnya berdetak kencang. Di balik kabut, sesuatu mengawasi. Dan kali ini, mereka semua merasakannya. Mereka mendirikan tenda di sisi hutan yang terlindung dari angin. Tapi tidak ada candaan, tawa seperti di awal perjalanan. Doni duduk memeluk lutut, matanya kosong, menatap hutan yang seakan menyeramkan. Maya menggigil meski sudah memakai jaket tebal. Seyel merahnya kini nampak pudar di bawah cahaya senja. Rudi dan Sari berbisik pelan, membahas apakah mereka harus turun lebih cepat dari rencana. Aku gak tahan lagi. Semeru kayak hidup, dan dia benci sama kita. Gumam Sari, suaranya nyaris pecah. Irwan dan Yuni yang duduk terpisah dari yang lain, nampak tak peduli dengan ketegangan kelompok. Tatapan mereka penuh hasrat dan tak lagi bisa ditahan. Seolah kegelapan gunung justru memicu sesuatu yang liar di dalam diri mereka. Saat malam tiba dan yang lain mulai tertidur di tenda masing-masing, lelah oleh perjalanan, Irwan menarik lengan Yuni. Yun, ayo. Bisiknya, matanya berkilat di bawah cahaya bulan yang pucat. Mereka menyelinap menjauh dari perkemahan, menuju di balik pepohonan besar yang menjorok di sisi hutan tersembunyi dari pandangan. Di antara pohon-pohon dingin itu, Yuni ragu. Ini salah. Kita gak boleh. Bisiknya, suaranya gemetar, tapi tubuhnya tidak menolak saat Irwan menariknya ke dalam pelukan. Wajahnya memerah, nafasnya tersengal, terbagi antara ketakutan dan keinginan. Kita langgar pantangan, Aku takut. Kita cuma berdua, gak ada yang tahu. Gunung ini gak punya mata, Yun. Kita cuma nikmati momen. Suaranya penuh keyakinan, tapi ada nada gelisah yang dia sembunyikan, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Di bawah langit kelam yang tak berbintang, mereka melanggar pantangan suci Gunung Semeru, yang konon dijaga oleh roh-roh leluhur dan makhluk gaib. Seolah menahan nafas, suasana yang tadinya hening, tiba-tiba berubah. Suhu udara turun drastis, begitu dingin, hingga nafas mereka membentuk uap putih di udara. Yuni mengerang pelan, tapi bukan karena gairah. Dia merasa ada tangan dingin seperti es menyentuh punggungnya, merayap di kulitnya dengan sentuhan yang tak manusiawi. Irwan, stop. Ada sesuatu. Jeritnya, tubuhnya menegang, matanya melebar penuh ketakutan. Irwan menoleh, nafasnya terhenti. Apa? Gak ada apa-apa, Yun. Katanya suaranya keras, tapi dia sendiri memindahi kegelapan di sekitar. Hanya pohon-pohon dan bayang-bayang yang bergoyang di bawah cahaya bulan. Kamu kebanyakan mikir. Tapi aku lihat, Yuni mendorong Irwan. Tangannya gemetar menunjuk ke arah celah di antara bebatuan. Di sana, wajah pucat, matanya kosong. Dia ngeliatin kita. Suaranya pecah, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia bersumpah dia melihatnya. Sosok perempuan dengan kulit putih seperti kapur, rambut hitam panjang yang menjuntai, dan mata yang tak lebih dari 2 lubang hitam, menatap mereka dengan kebencian yang membekukan darah. Irwan menarik Yuni ke pelukannya, tapi hatinya berdebar kencang. Gak ada, Yun. Cuma bayangan. Kita balik ke tenda aja ya, kata Irwan, tapi langkahnya terhenti saat dia mendengar suara desisan pelan.
seperti bisikan dalam bahasa kuno, mengalir dari celah-celah pepohonan. Angin yang tadinya mati kini bertiup kencang, membawa bau belerang yang menyengat bercampur sesuatu yang busuk. Mereka bergegas kembali ke perkemahan. Yuni menangis pelan di pelukan Irwan. Yang lain masih tertidur, tak sadar akan apa yang baru saja terjadi. Tapi di kegelapan, di balik pepohonan tempat mereka berdosa, sesuatu bergerak. Sosok yang tak lagi tersembunyi, menyeringai dengan gigi-gigi yang tak wajar, menanti saat untuk menagih harga pelanggaran itu. Mahameru tak pernah memaafkan, dan malam itu kutukan telah dimulai. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di puncak Mahameru. Matahari pagi di puncak Mahameru tidak membawa kehangatan. Cahaya pucat seolah enggan menyentuh kelompok pendaki yang buru-buru mengemasi barang-barang. Kabut tebal masih bergelung di sekitar kawah Jonggring Saloko, dan bau belerang yang menyengat bercampur dengan rasa takut yang kini menyelimuti Irwan, Yuni, dan mereka semua. Kejadian malam sebelumnya di balik bebatuan telah merenggut keberanian mereka, terutama Yuni yang tak bisa berhenti gemetar. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam. Aku gak bohong, Ir. Aku lihat sesuatu tadi malam. Katanya berulang kali, suaranya pecah. Tangannya mencengkram lengan Irwan hingga memutih. Irwan menelan ludah, mencoba menenangkan Yuni meski dadanya dipenuhi rasa bersalah yang menggerogotinya. Mungkin cuma halusinasi, Yun. Kita capek, dingin. Pasti itu cuma bayangan. Ujarnya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Gambar wajah pucat yang Yuni gambarkan terus berputar di benaknya, dan desisan aneh yang dia dengar semalam terasa seperti peringatan. Dia menoleh ke yang lain, berharap mereka tidak menyadari kegelisahannya. Ayo kita turun sekarang. Cepat selesai, cepat pulang. Perjalanan turun dimulai dengan langkah tergesa, seolah mereka dikejar waktu atau sesuatu yang lain. Hutan yang mereka lewati kini terasa lebih kelam. Pohon-pohonnya seperti menjulang lebih tinggi. Cabang-cabangnya seperti cakar yang siap menjangkau. Kabut menyelimuti jalur, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter. Doni yang biasanya memimpin dengan percaya diri, kini berjalan dengan kepala menunduk. Tongkat pendakiannya hanya diseret di tanah. Maya memegang sail merahnya erat, matanya liar menyapu sekitar, seolah takut sesuatu akan muncul dari balik kabut. Tiba-tiba, Rudi yang berjalan di tengah barisan mulai bertingkah aneh. Dia berhenti menatap ke arah pohon tanpa berkedip, lalu terkikik pelan. Tawa yang tak wajar, seperti anak kecil yang bermain sendiri. Mereka ngomong sama aku, katanya tiba-tiba di tengah hutan. Suaranya datar, matanya kosong menatap ke depan. Siapa, Ruth? Bentak Doni, berbalik dengan wajah penuh ketegangan. Tangannya mencengkram senter meski siang hari. Ruth, jangan main-main. Ini gak lucu. Penghuni. Mereka marah. Jawab Rudi, suaranya seperti bisikan, tapi cukup keras untuk didengar semua. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tak sampai ke matanya, yang kini nampak seperti dua lubang gelap. Mereka bilang, kita gak seharusnya di sini. Kita kotor. Kata terakhirnya diucapkan dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri, seolah dia bukan lagi Rudi yang mereka kenal. Sari memeluk Maya yang sudah gemeteran. Rudi, berhenti. Kamu bikin kita takut. Teriaknya, tapi Rudi hanya menatap mereka, lalu berjalan lagi, bergumam sendiri dalam kalimat-kalimat yang tak bisa dipahami. Irwan menarik Yuni lebih dekat, mencoba mengabaikan perasaan dingin yang merayap di tulang punggungnya. Dia itu cuma capek. Kita semua stres.
Fokus turun aja. Katanya, tapi suaranya bergetar. Saat malam tiba, mereka berkemah di Ororombo, padang rumput luas yang dikelilingi hutan lebat. Api unggun dinyalakan tapi cahayanya lemah, seolah takut menembus kegelapan yang kian pekat. Mereka duduk melingkar, hampir tak berbicara. Hanya suara kayu bakar yang berderit dan angin yang menderu. Maya yang duduk di sisi api tiba-tiba berdiri. Aku mau ambil air di tas. Katanya pelan lalu berjalan menuju tenda yang agak jauh dari lingkaran api. Menit berlalu tapi Maya tak kembali. Maya? Panggil Sari, suaranya mulai panik. Mereka berpencar mencari senter-senter menyapu kegelapan. Tapi tak ada jejak Maya. Hanya tasnya yang ditemukan di dekat pohon, robek-robek seperti dicakar binatang buas, dengan noda darah merah tua yang masih basah di kainnya. Bau amis darah bercampur dengan aroma tanah basah, membuat Doni mual hingga dia memalingkan muka. Sari menangis histeris, jauh berlutut di depan tas itu. Kita dikutuk. Ini karena kalian. Kalian yang macam-macam di Kalimati. Iya kan? Aku tahu Maya hilang karena kalian. Suaranya melengking, pecah oleh isak tangis. Yuni terseduh, wajahnya terkubur di dada Irwan. Bukan gitu, Sari. Aku nggak tahu. Gumamnya, tapi kata-katanya tenggelam dalam rasa bersalah yang kini menyesakkan dadanya. Irwan membuka mulut untuk membela diri, tapi tiba-tiba Rudi tertawa. Tawa yang keras tak manusiawi, bergema di padang rumput itu. Mereka bilang, satu sudah diambil, yang lain menyusul. Katanya, matanya menatap langit kelam, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di kejauhan, dari balik hutan, suara desisan kembali terdengar. Seperti bisikan yang kini lebih jelas, lebih marah. Ororombo tak lagi terasa seperti tempat peristirahatan. Itu adalah perangkap, dan kutukan Semeru telah benar-benar dimulai. Perjalanan turun dari Ororombo berubah menjadi neraka yang tak terbayangkan. Kabut semakin tebal seperti asap hidup yang merayap di antara pohon-pohon, menelan cahaya senter hingga hanya menyisakan pancaran redup. Hutan Semeru yang tadinya hanya kelam, kini terasa seperti labirin yang bernafas. Dengan setiap langkah diiringi suara-suara aneh, desisan, langkah kaki pelan, dan tawa samar yang menggema dari arah yang tak jelas. Irwan, Yuni, Rudi, dan Sari berjalan berdekatan, takut terpisah meski hanya selangkah. Kehilangan Maya masih membekas. Tasnya yang berlumur darah terus terbayang, membuat mereka tak berani berhenti lama-lama. Doni yang selama ini berusaha tetap tenang demi menjaga semangat kelompok, kini berjalan di depan dengan wajah yang tegang. Tongkat pendakiannya mencungkil tanah dengan gerakan mekanis, tapi matanya liar, menyapu kabut di sekitar. Tiba-tiba dia tersandung dan jatuh ke tanah. Tangannya memegang dada seolah sesak nafas. Ada yang ngejar aku. Tangannya dingin banget. Teriaknya, suaranya penuh kepanikan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya meski udara malam membekukan. Irwan bergegas mendekat, mencoba menarik Doni berdiri. Don, bangun. Gak ada apa-apa. Ayo jalan. Kata Irwan, tapi suaranya bergetar. Dia memindai kegelapan. Senternya menyapu kabut, tapi tak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon yang berdiri seperti bayangan raksasa. Tiba-tiba Doni menjerit. Suaranya melengking hingga memecah keheningan hutan. Tangannya mencakar wajahnya sendiri dengan ganas. Kukunya mengoyak kulit hingga darah mengalir dari luka-luka merah. Pergi! Jangan dekatin aku! Pergi! Teriaknya, matanya melebar.
menatap sesuatu yang tak terlihat oleh yang lain. Sebelum Irwan bisa menahannya, Doni bangkit dan berlari membabi buta ke dalam kegelapan, menembus kabut seperti dikejar sesuatu yang mengerikan. Doni, kembali Don. Teriak Sari, tapi suaranya tenggelam dalam deru angin. Mereka mengejar, meneriakkan nama Doni, tapi hutan seolah menelan suara mereka. Jeritan Doni terdengar samar dari kejauhan, penuh ketakutan, lalu lenyap sepenuhnya, digantikan keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Yuni jatuh berlutut, menangis di pelukan Irwan. Tubuhnya gemetar hebat. Ini salah kita, Ir. Kita nggak seharusnya di tempat itu. Berhenti, Yun. Kita harus keluar dari sini. Bentak Irwan, tapi suaranya penuh ketakutan, bukan kemarahan. Dia memeluk Yuni erat, tapi matanya tak bisa lepas dari kegelapan di sekitar. Rudy berdiri di dekat mereka, tapi tingkahnya semakin aneh. Dia bergumam pelan, kata-kata tak jelas dalam bahasa yang asing. Matanya tetap kosong ke arah pohon-pohon. Mereka senang. Satu lagi diambil. Bisiknya tersenyum tipis di wajahnya, membuat Sari mundur ketakutan. Rudy, diam kamu. Kalian semua bikin aku gila. Kita harus lanjut, cari jalan keluar. Tapi suaranya bergetar, dan dia tahu jalur yang mereka lewati tak lagi terasa seperti rute resmi. Pohon-pohon nampak berbeda, lebih rapat, dengan akar-akar yang menjalar di tanah seperti pembuluh darah. Mereka melanjutkan perjalanan, langkah mereka semakin berat, seolah tanah menarik kaki mereka ke bawah. Kabut tak pernah reda, dan suara-suara itu kembali kini lebih dekat, seperti bisikan tepat di belakang telinga. Yuni bersumpah dia mendengar namanya dipanggil dengan suara yang mirip Maya, tapi penuh kebencian. Irwan merasa ada sentuhan dingin di lehernya, tapi saat menoleh, tak ada apa-apa. Sari menjerit kecil saat melihat bayangan melintas di sisi penglihatannya. Tapi saat senternya menyapu, hanya kabut yang terlihat. Di tengah hutan yang tak berujung, mereka menemukan pohon dengan simbol aneh yang sama seperti sebelumnya. Lingkaran dengan garis-garis tak beraturan. Kini berlumur sesuatu yang nampak seperti darah kering. Di bawah pohon itu, topi baseball Doni tergeletak, robek di satu sisi. Sari menutup mulutnya, menahan jeritan, sementara Rudy hanya menatap topi itu dan terkikik pelan. Mereka bilang, kita gak akan keluar. Kata Rudy suaranya datar, seperti menyampaikan fakta. Irwan menarik Yuni dan Sari menjauh. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak lagi bisa disembunyikan. Hutan Semeru bukan lagi tempat biasa. Itu adalah wilayah penghuni yang marah. Dan mereka satu persatu menjadi mangsa. Malam itu hanya jeritan Doni yang masih bergema di kepala mereka. Peringatan bahwa kegelapan belum selesai menagih. Pagi itu di hutan Semeru tak membawa harapan. Kabut masih menggantung seperti jubah kematian, dan udara terasa berat dengan bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Hanya Irwan, Yuni, dan Sari yang tersisa dari kelompok yang dulunya penuh tawa. Kehilangan Maya dan Doni telah menghancurkan semangat mereka. Tapi penemuan pagi itu benar-benar mematahkan hati yang tersisa. Di sebuah pohon tua yang berdiri sendirian di tengah kabut, Rudy ditemukan tergantung. Tali kasar yang tak dikenal melilit lehernya. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit, penuh kengerian, seolah dia melihat sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Mulutnya sedikit terbuka, dan di bawahnya tanah berlumpur darah kering yang tak jelas asalnya. Sari yang pertama kali melihat tubuh si Rudy menjerit hingga suaranya serak, lalu pingsan.
Tubuhnya ambruk ke tanah. Irwan dan Yuni bergegas mendekat, mencoba menyadarkannya dengan air dari botol. Ketika Sari akhirnya membuka mata, wajahnya pucat seperti kain. Dan tanpa sepatah kata, dia bangkit dan berlari tanpa arah, menembus kabut menuju hutan yang gelap. Sari, jangan lari. Kembali Sari, teriak Irwan, tapi suaranya hanya bergema sia-sia. Kabut menelan sosok Sari dalam hitungan detik, dan keheningan kembali menyelimuti. Irwan menoleh ke Yuni, tangannya mencengkeram lengan kekasihnya dengan kuat. Yun, kita harus tetap bersama. Kita nggak boleh pisah, apapun yang terjadi. Tapi Yuni tidak menjawab, wajahnya berubah. Kulitnya yang tadinya pucat, kini nampak seperti lilin yang meleleh. Matanya kosong seperti dua lubang tanpa cahaya. Mereka mau aku, Ir. Aku yang salah. Gumam Yuni, suaranya datar seperti bukan miliknya sendiri. Dia menatap ke arah pohon tempat Rudi tergantung, seolah ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Yun, apa yang kamu omongin? Gak ada apa-apa. Kita harus... Kata-kata Irwan terputus saat Yuni dengan gerakan cepat yang tak terduga mengeluarkan pisau kecil dari saku jaketnya. Sebelum Irwan bisa menghentikan, Yuni menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri. Sekali, lalu lagi. Dengan kekuatan yang tak wajar, darah mengucur deras membasahi jaketnya dan tanah di bawahnya. Dia tersenyum aneh, senyum yang mengerikan, penuh kepedihan dan sesuatu yang tak manusiawi. Maafkan aku, Ir. Bisiknya, suaranya lemah sebelum tubuhnya ambruk ke pelukan Irwan. Matanya kini tertutup selamanya. Irwan menjerit, suaranya memecah keheningan hutan, penuh kepedihan yang mencabik-cabik jiwanya. Dia memeluk tubuh Yuni yang semakin dingin, darahnya yang hangat membasahi tangannya. Yuni, bangun Yun. Jangan tinggalkan aku. Tapi tubuh Yuni tidak bergerak lagi. Di sekitarnya suara tawa perempuan yang dingin itu kembali terdengar. Kini lebih keras, lebih bengis, seperti belati yang menusuk telinga. Tawa itu bergema dari semua arah, seolah hutan sendiri yang menertawakannya. Irwan menoleh, matanya liar mencari sumber suara itu. Di balik kabut, bayang-bayang bergerak, sosok-sosok samar dengan wajah pucat dan mata kosong melayang di antara pohon-pohon. Kalian apa? Tinggalkan kami, teriak Irwan, tapi suaranya tenggelam dalam tawa yang kini bercampur dengan desisan, seperti ular yang merayap di kegelapan. Dia menyeret tubuh Yuni, mencoba mencari jalan keluar, tapi setiap langkah terasa sia-sia. Hutan Semeru seperti labirin yang berubah-ubah. Jalur yang tadinya jelas kini lenyap, digantikan oleh barisan pohon yang seolah-olah berpindah tempat. Di kejauhan, dia mendengar jeritan Sari, pendek dan penuh kepanikan, lalu hening. Irwan tahu, dia kini benar-benar sendirian. Tubuh Yuni di pelukannya terasa semakin berat, dan rasa bersalah menyesakkan dadanya. Ini salahku. Ini salahku, gumam Irwan dengan air mata bercampur darah di tangannya. Tapi hutan tak peduli pada penyesalannya. Tawa itu terus bergema, dan di balik kabut, sosok-sosok itu semakin dekat. Tangan-tangan dingin mereka hampir menyentuh. Semeru telah menjatuhkan hukumannya, dan pengorbanan terakhir Yuni hanyalah awal dari akhir yang tak terelakkan. Irwan berlari seorang diri, tersesat di hutan Semeru yang tak berujung. Kabut tebal menyelimuti setiap langkahnya seperti kain kafan yang hidup. Kakinya terasa berat, seolah tanah mencengkeram tumitnya. Tapi dia terus berlari, nafasnya tersengal, jantungnya berdetak liar.
Dia tak tahu berapa lama dia berlari, menit, jam, atau mungkin lebih. Waktu seolah meleleh dalam kegelapan hutan. Rasa bersalah atas kematian Yuni, kehilangan teman-temannya, dan teror yang tak henti-hentinya mengejar membuat jiwanya remuk. Setiap langkah terasa seperti dikejar, dan di sela-sela pohon, wajah-wajah pucat dengan mata kosong muncul, menyeringai dengan gigi-gigi yang tak wajar. Kau milik kami, bisik mereka. Suara mereka seperti desisan angin yang membawa bau busuk merayap di telinga Irwan. Pohon-pohon di sekitarnya nampak bergerak. Cabang-cabangnya seperti tangan yang meraih. Akar-akarnya seperti ular yang merayap di tanah. Irwan tersandung, jatuh ke tanah yang lembab. Tangannya mencakar tanah untuk bangkit. tinggalkan aku, tinggalkan aku. Teriaknya, suaranya serak. Tapi hutan hanya menjawab dengan tawa dingin yang kini lebih dekat, lebih jahat. Dia memaksakan diri berdiri, berlari lagi. Tapi jalur yang dia lewati seolah berputar, membawanya kembali ke tempat yang sama. Pohon dengan simbol lingkaran tak beraturan, berlumur darah kering, seperti tanda kematian yang menunggunya. Akhirnya, Irwan tiba di tepi jurang curam, di mana kabut terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan yang menganga di bawah. Tubuhnya lelah, jiwanya hancur, nafasnya tersengal seperti binatang yang terpojok. Dia berhenti, tangannya gemetar, senternya jatuh ke tanah. Cahaya redup di antara kabut. Dia menoleh ke belakang, dan di sana, di tengah kegelapan, sosok Yuni berdiri. Tapi itu bukan Yuni. Wajahnya penuh luka, kulitnya robek seperti kain usang. Mulutnya tersenyum lebar hingga robek, memperlihatkan giginya yang runcing. Matanya hanya 2 lubang hitam yang tak berdasar. Irwan, kau ikut aku, Irwan. Katanya pelan, suaranya bukan milik manusia. Berat, bergema, seperti datang dari dalam bumi. Irwan mundur, kakinya gemetar di tepi jurang. Yuni, itu bukan kamu kan? Gumamnya, air mata mengalir di wajahnya yang penuh lumpur dan darah kering. Sosok itu melangkah mendekat, tangannya yang pucat terulur, jari-jarinya panjang dan bengkok seperti ranting kering. Di sekitarnya wajah-wajah lain muncul dari kabut. Maya dengan syail merahnya yang berlumuran darah. Doni dengan wajah tercakar. Rudi dengan leher yang masih terlilit tali. Mereka semua menyeringai, mengulang kata-kata yang sama. Kau milik kami. Irwan melangkah mundur lagi. Kakinya tergelincir di bebatuan licin. Dia jatuh ke jurang, jeritanya memudar bersama angin yang menderu, tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Hutan kembali hening, seolah tak pernah ada yang menginjakkan kaki di sana. Pagi harinya, tim penyelamat tiba di lereng Semeru. Dipanggil setelah laporan pendaki lain tentang kelompok yang tak kembali. Mereka hanya menemukan tas-tas mereka, berserakan di hutan. Ransel Irwan yang robek, tas Yuni yang berlumuran darah, dan topi Doni yang tergeletak di dekat pohon pertanda aneh. Tak ada jejak tubuh, tak ada tanda kehidupan. Semeru kembali sunyi, seolah tak pernah ada yang mendaki. Kabut menutup rapat rahasianya, dan di malam-malam tertentu, pendaki lain telah mendengar tawa perempuan yang dingin, atau melihat bayang-bayang yang melayang di tepi jurang, menanti jiwa berikutnya yang berani menantang pantangan Gunung Suci. Cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.